Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Haidarullah, NRP 5017251006. Jadi, pada video ke-9 ini, saya mendapatkan soal ke-9, yakni jelaskan mekanisme geologi yang menyebabkan terbentuknya batuan metamorf yang terfoliasi dan non-foliasi, serta berikan contoh batuannya. Oke, secara umum, batuan metamorf itu batuan hasil transformasi akibat proses metamorfisme. Jadi, proses metamorfisme itu adalah pengubahan batuan akibat akibat perubahan tekanan, temperatur, dan aktivitas kimia seperti fluida atau gas. Ya, oke. Untuk batuan metamorf terfoliasi itu terbentuk ketika batuan mengalami tekanan tekanan berarah. Jadi itu umumnya terjadi pada zona tumbukan lempeng. Karena tekanan lebih besar dari satu arah tertentu, ya mineral-mineral yang berbentuk pipi atau memanjang, ya. Jadi ketika ada mineral berbentuk pipi atau memanjang seperti mika, ya, dia itu akan berotasi. Dia akan berotasi dan tersusun sejajar, sejajar. Jadi susunan sejajar, sejajar inilah yang menghasilkan foliasi, ya, atau bidang perlapisan pada batuan. Semakin tinggi derajat metamorfismenya, foliasi yang terbentuk biasanya semakin berkembang, ya, semakin berkembang. Contohnya itu bisa dilihat pada urutan eh, nih, yang awalnya itu dari shale, ya, pipi, dia berubah menjadi slate, ya, shale, slate, ya, shale itu ini shale, slate, terus pilit, skis, dan akhirnya gneiss yang derajat metamorfismenya lebih tinggi. Jadi berkembang itu maksudnya gini, kan tadi gini ya, dia susunan sejajar. Dia berkembang itu bisa gini, set. Jadi yang awalnya mungkin segini, jadi segini, jadi berkembang. Tapi dia tetap menunjukkan perlapisan. Nah, itu untuk terfoliasi dengan contohnya. Sebaliknya, kalau batuan metamorf non foliasi, dia itu tekanan berarahnya tidak dominan, sehingga mineral itu karena tekanannya itu tidak tekanan berarah itu tidak dominan, nah, mineralnya itu tidak tersusun sejajar. Nah, kondisi ini itu umumnya biasanya itu di metamorfisme kontak seperti pada soal sebelumnya. Jadi metamorfisme kontak itu di sekitar induksi magma, di mana pengaruh suhu itu lebih besar. Oke, jadi non-foliasi juga bisa terbentuk karena mineral penyusunnya itu berbentuk granular, sehingga karena granular dia itu tidak menunjukkan eh, orientasi atau arah tertentu, ya. Jadi itu eh, dia itu berdampak pada tekstur batuannya yang pasif, ya. Pasif, tidak ada perlapisan apapun. Jadi contohnya itu kayak marmer yang berasal dari batu gamping, ada kuarsit yang berasal dari batu pasir kuarsa, batu pasir kuarsa. Kalau marmer tadi batu gamping, kalau kuarsit dari batu pasir kuarsa, dan antrasit yang berasal dari batu bara. Ya, organ. Jadi, perbedaan utama antara batu metamorf foliasi dan non foliasi itu terletak pada kondisi tekanannya. Jadi, tekanan yang berarah dia akan menghasilkan orientasi membentuk foliasi, sedangkan tekanan yang eh, di tekanan yang relatif seragam yang didominasi oleh suhu, ya, yang tadi, ya, sebagai contohnya ya tadi itu menghasilkan tekstur non foliasi tanpa bidang perlapisan. Jadi karena tekanan foliasi karena tekanan yang eh, satu arah dulu satu arah dulu besar itu membuat lapisan. Tapi kalau non foliasi itu karena tekanannya dari berbagai arah itu relatif sama, itu yang menyebabkan tidak terciptanya bidang perlapisan. Jadi itu adalah poin poin pentingnya. Oke, jadi soal ke-9 ini sudah saya jawab. Oke, mungkin saya cukupkan. Eh, Sampai jumpa di video soal jawab berikutnya. Terima kasih.